Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-shaum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat fardu isya wa tarawih rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, lil jannati babun yuqalu lahur rayyan la yadkhuluhu illa shaimun wa huwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala wa huwa mau'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazaa'i saumihi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan di dalam hadis Rasulullah, di dalam surga itu ada pintu. Di dalam surga itu ada pintu yang dikatakan baginya itu Babur Rayyan. Nama pintunya Babur Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak bisa memasuki pintu surga yang bernama Babur Rayyan tersebut kecuali nanti orang-orang yang berpuasa sewaktu dia hidup di dunia. Jadi ada surga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pintunya Babur Rayyan, yang khusus memasuki pintu surga tersebut hanya orang-orang yang berpuasa. Bagi orang yang tidak pernah berpuasa, jangan berharap masuk karena ini janji. Di dalam surga itu, di dalam hadis-hadis lain juga diriwayatkan oleh Rasulullah, memang ada pintu-pintu. Ada pintu-pintu, kemudian kayak rumah juga kan ada pintu-pintu. Ada pintu surga itu di dalam hadis Rasulullah itu Babud Duha. Ada nama pintu Babud Duha, yang memasuki ini hanya orang-orang yang sewaktu hidup di dunia senang mengerjakan sholat duha, itu Babud Duha. Ada nama pintu di dalam surga itu Babus Sadaqah. Ini juga yang memasuki hanya orang-orang yang dahulu sewaktu hidup di dunia senang bersedekah. Dan banyak lagi pintu-pintu yang lain. Adapun tadinya Babur Rayyan ini terkhusus hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Tapi puasanya diterima, puasanya bener ya, puasanya bagus. Kalau puasanya kada diterima kan kada dapat janji itu. Dan orang-orang yang berpuasa itu dijanjikan biliqa'illahi ta'ala, untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, zat wajibil wujud. Bukan bertemu yang seperti kita inilah diumpamakan. Maha suci Allah yang seperti itu. Wallahu a'lam, tidak bisa disifatkan dan digambarkan seperti apa bertemunya. Mereka dijanjikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat wajibil wujud. Untuk apa? Bi jazaa'i saumihi, untuk menerima balasan-balasan puasa mereka sewaktu hidup di dunia. Dan ini juga janjinya Allah. As-saumuli, di dalam hadis kursi itu Rasulullah mengatakan, as-saumuli, puasa kalian itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku nanti yang langsung membalasnya. Berbeda Bapak Ibu sekalian dengan amal-amal ibadah yang lain yang melewat catatan-catatan. Seperti kita sholat itu ada kadar masing-masing, dan amal-amal ibadah yang lain. Kalau puasa ini nanti langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang membalasnya. Kalau misalnya amal ibadah yang lain ini pun
bisa dibalas dan bernilai berpahala kalau juga intinya amal ibadahnya benar, amal ibadahnya bagus. Kalau yang kada bagus, lain lagi cerita lagi, bisa kada diterima juga. Makanya setelah kita beramal ibadah itu, alangkah bagusnya ada sisipan-sisipan doa kepada Allah, minta amal ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar amal ibadah orang itu banyak, mungkin sholatnya puluhan, ratusan rakaat misalnya, kalau kada diterima, apa artinya? Tadarus Al-Qur'annya beberapa juz misalnya, sedekahnya banyak misalnya, banyak amal-amal ibadahnya, tapi tidak diterima. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya kata ulama, Bapak Ibu sekalian, beramal itu kalau di kalangan tingkatan ulama itu mudah. Kalau tingkatan awam mungkin agak susah ya, karena belum terbiasa. Beramal itu di tingkatan orang yang alim itu mudah, artinya nyaman aja, beramal itu nyaman. Tapi menjaga kualitas supaya amal ini diterima, ini yang susah. Beramal itu nyaman aja, bagi yang nyaman, tapi nyalah bagi yang nyaman. Kalau orang tingkatan awam susah beramal itu, kayak tarawih ini. Nah, tarawih ini kalau tingkatan orang yang awam, maaf susah. Kenapa? Itu tadi dipaksakan tuh bang, tarawih ini dipaksakan. Salah-salah bisa malas kan tarawih, sunat juga aja kan. Ada yang kadang-kadang ngomong kayak gitu, sembahyang sunat juga aja, sembahyang sunat juga, nah kayak gitu. Jangan, kenapa? Karena sunat tarawih ini adanya cuma di bulan Ramadan. Pian kalau hendak sembahyang tarawih nanti di luar Ramadan kada bisa lagi. Kalau ai menyasal habis lebaran, menyasal lah, malam lebaran tuh menangis benar misalnya, menangis malam lebaran. Kenapa jar kawan menangis sambil bertakbiran? Aku aja sembahyang tarawih banyak ketinggalan aja, kain aja aku habis lebaran hendak tarawih aku aja. Nah, kada kawal lagi pian kayak gitu. Nah, beramal ini nyaman aja, alhamdulillah lah. Memang tidak terlepas dari taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal ini tidak terlepas dari taufik dan hidayah dari Allah. Pada hakikatnya Allah jualah yang menggerakkan, yang menolongi kita bisa beramal. Lalu kita syukuri, kita jaga, mudah-mudahan istiqomah bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali lagi, amal kita mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal tadi sudah, alhamdulillah. Kita jaga bagaimana amal ibadah kita supaya diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyebabkan amal ibadah tidak diterima itu banyak sekali, banyak sekali. Kalau misal puasanya gugur tapi tidak bernilai, diantaranya ketika dia berpuasa misalnya melakukan hal yang menyebabkan puasanya kada bernilai, seperti menggibah. Nah, waktu puasa itu hati-hati ini, mau laki-laki mau ibu-ibu ya, itu hati-hati jangan sampai kita menggibah. Menggibah ini menyebut kejelekan orang lain. Ghibah itu ketika ditanya Rasulullah, ghibah itu kata Rasulullah, dzikruka akhakal muslima bima yakrahuhu. Ketika engkau menyebut kejelekan orang lain, walaupun itu benar, kejelekannya itu benar, tapi dia mendengar sarik, itu ghibah. Wah, ya aku menyambut bujur juga aja si Ano tuh gini, tapi inya kada senang, ini ghibah. Kalau nya menyambut yang kada-kada inya kada bujur, ini fitnah. Nah, lain lagi kalau ganal lagi dosanya. Ganal lagi dosanya. Kalau menggibah ini bisa menyebabkan puasa kita kada bernilai, tapi puasanya gugur lah, kada usah dikoda lagi, karena sah aja puasanya. Berbuka aja kayak orang aja kan, mulai dari terbit fajar, makan, bersahur, bertahan, imsak min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari timbul fajar sampai tenggelam matahari, menahan daripada yang membatalkan puasanya sah tapi kada berpahala. Kada berpahala. Ini yang dikatakan Rasulullah, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia
karena mendapat pahala di sisi Allah, tapi yang didapatnya kehausan, kelaparan. Itu aja, kehausan, kelaparan, kehausan, kelaparan. Kalau hari-hari kehausan, kelaparan kan sayang tuh puasa kita. Jadi saran aja, ini saran dari Rasulullah, kalau kita misalnya waktu berpuasa sekiranya susah menjaga lidah kita, hendak ngomong yang ndak-ndak, mending jangan bakawan. Ini biasanya bepandir itu bakawan kalau bakawan kalau orang mana ada orang bepandir surangannya kalau ada. Bakawan, jangan bakawan manusia, jangan bakawan HP juga. Nah, HP ini hati-hati juga pian. Ada HP ini kan bisa juga kalau namunnya hendak dibagi yang bagus-bagus saja kan, apanya itu di share-share yang bagus-bagus saja. Ini hati-hati nih. Nah, bilanya kayaknya kan bakawan bepandir itu ini lalu pina malalare lagi kan ngapa-ngapa kah disambati kayaknya ini si tuh ini si akhirnya lalu cacat puasa kita. Itu satu penyebab puasa kita itu. Lalu puasa itu tapi ada imbas dengan orang yang berpuasa itu. Apa tuh imbasnya tuh dari puasa itu, mestinya puasa itu yang dikatakan Rasulullah menjadi talabang, benteng, inya kada kawa jadi benteng. Kenapa? Karena bentengnya hancur kan. Pagar tuh hancur kayak apa? Pagar rumah hancur bisa dimasuki orang. Pagar puasa, dinding puasa hancur karena dengan gibah tadi, akhirnya puasanya kada berkualitas, puasanya kada berfungsi puasanya. Nah kayak gitu, makanya usahakan latihan. Makanya tadi malam kan dikatakan tarbiyatun nafsi, melatih diri kita. Bisa jadi mempuasakan dari makan dan minum, itu pastinya juga mempuasakan lidah kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya kata Rasulullah, kalau di dalam hadis yang lain yang sering kita dengar, diamnya orang yang berpuasa itu kan kayak orang beribadat baca tasbih tuh. Guringnya orang berpuasa baik guring aja, amunnya kada-kada bepandir guring aja, tapi jangan juga guring sama seharian lah. Habis makan sahur guringnya lagi, kada sambayang subuh, kada sambayang subuh, ini jadi masalah ya. Kalau kakanyangan habis makan sahur kakanyangan guringnya lagi, sekali bangun hendak maghrib mau lalu benar gini, itu gin bangunnya tuh mau kayak di iklan TV itu, jadi diulahkan banyak kopi loh, diandiki asap kopi itu ke hidung karena pernah ulun lihat di iklan TV itu banyak kopi pokokos ke hidung terbangunnya. Nah kayak itu coba ada kayak itu ada terbangun, diulahkan bininya banyak kopi pokokos banyak kopi itu basap kan, diandikinya di dekat hidungnya tuh baru terbangun. Saking ini ngarannya kada lagi guring ibadah, ini namanya latihan mati namanya. Kenapa guring seharian tuh latihan mati ya, kada ibadah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah.